Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Eka Dian Cahyatini Tias dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi media pembelajaran, yaitu tentang media pembelajaran masa konvensional. Apa sih media pembelajaran di masa konvensional itu? Nah, dalam media pembelajaran masa konvensional itu dibagi menjadi tiga komponen-komponennya, yaitu satu ada media papan tulis, yang kedua ada media papan tulis warna, dan yang ketiga ada media bulletin board atau display. Nah, untuk yang pertama yaitu ada media papan tulis. Media papan tulis yaitu dalam proses pembelajaran di dalam kelas antara pendidik dengan siswa diperlukan sebuah media untuk menyampaikan materi. Papan tulis merupakan papan yang digunakan dalam pembelajaran dan memiliki dimensi tertentu. Serta penempatannya ada di dalam suatu ruangan kelas sebagai penunjang pembelajaran. Papan tulis memiliki ukuran-ukuran tertentu. Dalam ukurannya yaitu ada A3 yaitu 60 cm dikali 40 cm atau 1,5 meter dikali 5 meter, yang membatasi pendidik dalam menyampaikan materi sehingga materi yang telah disampaikan sebelumnya akan dihapus oleh pendidik. Karena keterbatasan ruang, papan tulis dan materi pembelajaran yang ditulis di media tersebut tidak bisa direkam. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada media papan tulis warna. Media papan tulis warna biasanya itu seorang guru atau dosen kurang memperhatikan desain papan tulis yang digunakan dalam praktek dalam belajar mengajar. Sistem pembelajaran mengamali perkembangan yang pesat, termasuk penggunaan alat dan bahan dalam proses pembelajaran. Jika sebagai guru familiar dengan papan tulis hitam, dengan perkembangan zaman mulai muncul yaitu papan tulis berwarna putih. Beberapa praktisi pendidikan atau para ahli memberikan pendapat mengenai optimasi penggunaan papan tulis, yaitu dari para ahli yang bernama Yanto di tahun 2009 menyatakan langkah-langkah penggunaan papan tulis agar optimal adalah dengan cara penyajiannya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada informasi dengan sistematis, dan yang kedua itu ada ide-ide yang masih belum jelas, dan yang ketiga isi pelajaran dengan detail, dan yang keempat ada informasi yang mudah difahami, dan yang terakhir ada informasi yang bersifat menarik dan juga harus ada maknanya. Dan yang terakhir ada bulletin board atau display. Papan buletin atau display keduanya adalah fasilitas yang sama dan diperlukan oleh setiap kelas. Paling tidak satu sekolah mempunyai satu buah bulletin board atau display. Alat ini menjadi tempat guru dan juga siswa dalam melakukan proyek kerja. Melalui alat ini dapat dilihat filsafat belajarnya, penggunaan alat-alat peraga, dan juga kurikulum yang dianut oleh sekolah. Nah, untuk tujuan papan buletin board atau display adalah sebagai tempat menjelaskan peristiwa-peristiwa,
peraturan-peraturan sekolah, daftar-daftar, dan informasi-informasi lainnya. Pembelajaran pada masa konvensional merupakan sebuah pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada pola pembelajaran ini merupakan pola pembelajaran yang masih banyak dikritik saat ini. Kenapa? Ya, karena namun demikian, pola pembelajaran ini masih menjadi pola pembelajaran yang paling banyak dipakai para pendidik. Pada masa konvensional lebih menekankan pada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan dan penggambaran secara umum. Sehingga proses belajar dilihat sebagai proses menghafal, meniru, dan juga mengulang kembali sesuai apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik, dan peserta didik dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuis atau tes biasa. Nah, mungkin cukup itu saja. Mungkin sekian dari penjelasan media pembelajaran masa konvensional. Mungkin ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang mengenakan di hati. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.